Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Latola, NIM 251713770. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Poso Pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK Universitas UIN Dato Kerama Palu. Saat ini saya akan melaksanakan praktek nirja di kelas 7 dengan materi Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima manfaat atau bisa lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh guru-guru. Jadi kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Jadi sebelum mulai, Ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ya, alhamdulillah, berarti semua masuk, diberikan kesehatan. Jadi sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang mau palu? Silakan maju. Ya, sebelum kita mulai, Ibu harap semua berdiri supaya ulat-ulat itu tidak putus ya. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku Indonesia. Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya, kita bersedikit dulu ya. Sebelum kita mulai, kita supaya lebih mudah menerima materi, kita baca Asmaul Husna bersama-sama ya. Meminta semua mengeluarkan tesnya yang ada di meja masing-masing.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Oke, jadi materi kemarin yang sudah itu tentang mengenali tentang sifat-sifat Allah. Jadi itulah jawaban dari teman kepada Allah yang dijelaskan oleh Indi. Ya, materi kita hari ini tentang Asmaul Husna, tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa baca? Ya, coba Fadi. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan beberapa hal Asmaul Husna yang dipelajari. 2. Menjelaskan makna dari lafal Asmaul Husna tersebut. 3. Menunjukkan sikap beriman kepada Allah dengan meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membaca dan melafalkan beberapa lafal Asmaul Husna dengan baik dan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kita masuk di pertanyaan pemantik. Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut Anda, mengapa manusia perlu mengenal Allah atau melalui Asmaul Husna? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Manusia perlu mengenal Allah melalui Asmaul Husna agar imannya semakin kuat, dekat dengan Allah, serta menjadikan sifat-sifatnya sebagai teladan. Dengan begitu, hidup menjadi lebih bermakna, berakhlak mulia, dan selamat di dunia maupun akhirat. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, pertanyaan yang kedua lagi. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa? Saya, Ya, silakan Amar. jika manusia tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah 1. Imannya lemah, tidak yakin kepada Allah, tidak ragu dan goyah dalam keyakinan. 2. Hidup tanpa arah, tidak memiliki pedoman hidup yang benar. 3. Mudah berbuat dosa karena tidak merasa diawasi oleh Allah. 4. Kurang bersyukur, tidak menyadari kasih sayang dan nikmat Allah. 5. Tidak berakhlak mulia, kehilangan teladan sifat Allah dalam sikap sehari-hari. Akhirnya hidup bisa dipenuhi kesombongan, keputusan atau kesehatan karena jauh dari Allah. Ya, terima kasih. Tangan. Dan satu lagi ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara sederhana seorang pelajar meneladani sifat al-alim, yaitu maha mengetahui? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Aziza. Seorang pelajar dapat meneladani sifat al-alim dengan rajin belajar, rendah hati, serta mau berbagi ilmu. Ilmu yang dipelajari sebaiknya diamalkan agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Materi utama pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah yang dimiliki oleh Allah. Jadi nama-nama baik Allah itu ada berjumlah 99 dan masing-masing memiliki arti yang sebenarnya. Kemudian nama-nama Allah yang terbaik itu berjumlah 99 itu dalam Al-Quran sebenarnya bukan cuma itu ya. Asmaul Husna menunjukkan keindahan atau keagungan yang sempurna. Dengan mengimani Asmaul Husna berarti kuasa atas alam semesta. Berarti kita bersyukur. Ya. Kemudian keutamaan membaca Asmaul Husna adalah membuat kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum materi utama ini Ibu akan putarkan film ya, atau materi melalui video. Silakan disimak. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas
Contoh perilaku dari Al-Alim yaitu selalu semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Alim terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha mengetahui secara terperinci, detail, dan teliti, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun terhadap sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari perilaku Al-Khabir, yaitu bersikap cermat dalam berbagai tindakan, menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Khabir terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 16. Yang ketiga, Asami. Asami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar segala suara dengan berbagai bahasa dan berbagai suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarkan sesuatu yang dirahasiakan oleh makhluknya. Berikut ini contoh perilaku dari Asami, yaitu peduli, mendengar, dan memperhatikan orang lain, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoaks. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Asami terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi jumlah, jarak, ruang, dan waktu, sehingga segala sesuatu di alam raya ini mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan contoh dari perilaku Al-Basir, yaitu bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Basir terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab Asmaul Husna. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, itulah video tadi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang dalil Asmaul Husna. Siapa yang bisa baca? Ya, coba. Pertama. Ya, artinya? Artinya dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Ya, terima kasih. Coba tepuk tangan. Siapa yang bisa yang dari yang kedua? Ya, silakan. Innalillahi wassalatan wa tis'inasma mi'atan ila walidan man ahsaha dakhali al-jannah. Artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, itulah dalil yang dibacakan oleh kedua teman kita. Jadi dengan dalil ini itu yang memperkuat tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah dengan menggunakan dalil ini. Jadi contoh nama dan sifat Allah. Di situ ada 1 Al-Alim,
bersama. Kemudian kerjakan secara berkelompok sesuai arahan. Kemudian diskusi arti, makna, dan teladan dari lafaz Asmaul Husna yang ditugaskan. Kemudian tuliskan jawaban dengan grafik pada tabel. Ada tabel yang disediakan itu ya, ada tabel. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Sudah selesai, kita presentasikan di depan kelas. Sudah bisa selesai ya? Siapa yang mau mulai duluan, kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1 ya, silakan presentasikan di depan kelas. Dan maknanya adalah Allah memberi kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Sedangkan contoh teladan dalam kehidupan adalah menyayangi semua orang dan makhluk hidup. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Muhammad. Apa arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, boleh dijelaskan? Ar-Rahman memiliki arti Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim memiliki arti Maha Penyayang. Tanyakan apa sudah jelas? Ya. Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, dipersilakan lagi. Kelompok berapa lagi? 2. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 3. Al-Adil, Maha Adil. Allah memberi balasan sesuai amal perbuatan. Bersikap adil kepada siswa, kepada siapa saja. Ya, itulah presentasi dari kami. Saya kembalikan Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang Al-Razak? Allah memberi